Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Tentunya tentang SCT dan PCK ya untuk guru 2025. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya. Perhatikan bahwa soal SCT itu nilainya per poin ya teman-teman ya. Poinnya paling unggul itu poinnya 5, jawaban benar atau jawaban salah itu poinnya paling rendah itu 1 ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya hati-hati ketika mengerjakan soal UKPPG-nya, cermati, pahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti terus pembahasan soal dari aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik sebagai guru mata pelajaran. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Menggunakan metode presentasi secara individual. B. Melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. C. Menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. D. Memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. E. Membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Jadi di soal pertama ini kan masalahnya itu masalah utama yang dihadapi guru adalah masalah penilaian ya teman-teman ya. Penilaian yang belum mencerminkan pemahaman dan kemampuan transfer pengetahuan peserta didik ya teman-teman ya. Jadi strategi apa yang paling ideal adalah meminta peserta didik yang bagaimana, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, menggunakan metode presentasi secara individual. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini presentasi individual. Nah, kalau presentasi individual kan memang mendekati, tetapi kan belum tentu memfasilitasi transfer pengetahuan secara mendalam, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat karena kan tanya jawab hanya mengukur pemahaman secara terbatas ya teman-teman ya. Opsi yang B masih kurang tepat. Opsi yang C, menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. Nah, di jawaban yang ke C atau opsi yang C ini kan masih dalam ya teman-teman, masih dalam tataran wacana atau perbaikan format lama, seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D, memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Nah, untuk opsi yang D ini sama halnya dengan opsi yang D. Apa? Karena kan masih dalam tataran wacana atau perbaikan format lama, seperti itu. Opsi yang D masih kurang tepat. Kita lihat opsi yang E, membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus daripada opsi yang lainnya. Karena kenapa? Karena kan di sini meminta peserta membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan ya teman-teman ya. Karena kan asesmen seperti ini, karena kan asesmen autentik seperti ini kan memungkinkan guru menilai baik aspek kognitif maupun keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul, paling tepat adalah opsi yang E. Soal kedua, di kelas 4 Anda mengajar Andre, seorang siswa dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ya. Andre sangat cerdas tetapi sering tidak bisa diam, mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu, beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Andre. Anda ingin lebih tegas untuk membantu Andre agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Andre terlalu keras, Anda khawatir membuat rendah diri. Namun jika Anda membiarkannya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Nah, di soal kedua ini kan mengelola Andre yang ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya teman-teman ya. Jadi di sini paling tepat. Nah, seperti itu ya. Soal kedua ini kan tentang mengelola Andre
yang memiliki ADHD atau attention deficit hyperactivity disorder ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan oleh guru seperti itu untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif ya teman-teman ya. Opsi yang A kita lihat, berdiskusi dengan Andre untuk memahami kebutuhan belajarnya, lalu menjelaskan kepada siswa lain tentang kondisi Andre agar mereka lebih memahami kondisinya. Nah, untuk opsi yang A kan bagus ya teman-teman. Di sini kan pilihan inklusif ya, memahami kebutuhan Andre dan mengedukasi teman-temannya. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B memberikan arahan dengan halus dan positif kepada Andre secara langsung saat ia menyela pembelajaran agar ia langsung menyadari kesalahannya dan segera belajar menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat karena kan mendidik langsung mengoreksi perilaku tanpa mempermalukan seperti itu. Opsi yang B masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang C membantu kesepakatan dengan Andre untuk lebih kondusif di dalam kelas. Apabila mulai mengganggu, Andre dapat keluar sejenak agar pembelajaran dapat berjalan dengan tenang dan kondusif. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat karena kan di sini opsi yang C itu kan dapat diterapkan sebagai kompromi ya teman-teman ya, tetapi bisa memberi kesan eksklusivitas seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat. Opsi yang D mengatur tempat duduk Andre lebih dekat dengan guru, memberinya arahan khusus dengan pendekatan yang empatik dan sesekali memberi waktu untuk bergerak secara terkontrol, misalnya senam ringan. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat karena kan bersifat adaptif ya secara fisik, tetapi tidak menyentuh aspek sosial seperti itu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan opsi yang E, memberikan tugas tambahan yang Andre sukai agar ia bisa lebih tenang dan suasana kelas lebih kondusif, lalu mengimbau para siswa untuk lebih memaklumi dan memahami kondisi Andre yang berbeda. Nah, untuk opsi yang E ini malah kurang profesional ya teman-teman ya, karena kan menyuruh siswa lain untuk memaklumi tanpa memberi pemahaman seperti itu ya teman-teman. Jadi masih kurang tepat opsi yang E. Jawaban yang unggul di soal kedua ini adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 adalah opsi yang B ya. Poin 3 untuk opsi yang D. Poin 2 untuk opsi yang C. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal ketiga kali ini tentang PCK. Anda mengampu bahasa Inggris, Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini. Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis, tetapi hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antara kategori tulisan seperti esai, tulisan reportase, kejadian, dan cerita. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? A. Mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. B. Memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. C. Meminta semua peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. D. Membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. E. Memberi penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan tulisan. Nah, di soal ketiga ini kan dalam menghadapi hasil tugas menulis yang beragam ya teman-teman ya. Guru idealnya menyusun apa? Nah, seperti itu. Bagaimana guru harus apa yang Anda lakukan? Nah, seperti itu ya. Opsi yang A mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat karena opsi yang A itu hanya menyadari perbedaan seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat karena opsi yang B itu hanya tahap awal saja seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Kita lihat opsi yang C, memahami semua peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. Nah, untuk opsi yang C ini malah kurang tepat karena kan opsi yang C ini terlalu kaku dan tidak mengakomodasi perbedaan kemampuan ya teman-teman ya. Jadi masih kurang tepat opsi yang C. Opsi yang D membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali ya teman-teman ya, membuat proyek seperti itu. Berarti kan menyusun proyek menulis kolaboratif seperti itu ya teman-teman, agar peserta didik bisa saling belajar dan berkembang bersama. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kolaborasi juga memberi ruang bagi pembelajaran diferensiasi secara alami. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D bagus ya. Opsi yang E kita lihat, kita bandingkan juga, memberi
penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan tulisan. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan opsi yang E itu juga baik karena apa? Memberi tugas sesuai tingkat kemampuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E kurang tepat, jadi jawaban yang paling unggul di soal ketiga adalah opsi yang D. Soal keempat, saat mengawasi ujian, Bu Vina melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Vina telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri hingga ujian berakhir. Para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Vina kembali melihat mereka mengulanginya secara diam-diam. Bu Vina ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung, akan tetapi Bu Vina khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Vina, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Menginisiasi sesi refleksi dan meminta siswa untuk merenungi pentingnya kejujuran dalam ujian serta dampak buruk perilaku menyontek. B. Membiarkan siswa yang menyontek selama ujian, tetapi Anda akan mencatat nama-nama mereka untuk memberikan hukuman berupa pengurangan nilai. C. Meningkatkan pengawasan dengan memindahkan tempat duduk siswa yang tampak curang agar lebih terkontrol dan meminimalisir tindakan menyontek. D. Memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. E. Memberikan teguran secara langsung agar memberikan efek jera bagi siswa yang menyontek dan menjadi pengingat bagi siswa lainnya. Nah, di soal keempat ini kan dalam merespon praktek menyontek yang berulang ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bu Vina? Kita lihat untuk opsi yang A, menginisiasi sesi refleksi dengan meminta siswa untuk merenungi pentingnya kejujuran dalam ujian serta dampak buruk perilaku menyontek. Nah, untuk opsi yang A di sini kurang tepat ya teman-teman, karena opsi yang A ini kan mendorong kesadaran kolektif seperti itu ya, meskipun tidak spesifik ke pelaku. Opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B, membiarkan siswa yang menyontek selama ujian, tetapi Anda akan mencatat nama-nama mereka untuk memberikan hukuman berupa pengurangan nilai. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat karena kan opsi yang B di sini ada kata membiarkan seperti itu ya teman-teman ya, dan opsi yang B ini menunda penanganan seperti itu. Opsi yang B kurang tepat ya. Opsi yang C, meningkatkan pengawasan dengan memindahkan tempat duduk siswa yang tampak curang agar lebih terkontrol dan meminimalisir tindakan menyontek. Nah, untuk opsi yang C ini bersifat teknis ya teman-teman ya, dan preventif tetapi tidak menyentuh akar moral seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat. Opsi yang D, memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dapat berperilaku jujur. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan di sini pilihan konstruktif karena mendampingi siswa memahami dampak perilaku seperti itu. Opsi yang D bagus ya teman-teman daripada opsi A, B, dan C ya. Kita lihat opsi yang E, memberikan teguran secara langsung agar memberikan efek jera bagi siswa yang menyontek dan menjadi pengingat bagi siswa lain. Nah, untuk opsi yang E ini malah terlalu keras ya teman-teman ya, terlalu keras dan berisiko mempermalukan siswa seperti itu ya. Jadi di soal keempat ini jawaban yang paling unggul adalah opsi D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 untuk opsi yang A ya, poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang E. Soal kelima, Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. B. Menyadari bahwa tidak semua peserta didik di kelas 1 SD sudah terampil dalam menulis. C. Tetap meminta semua peserta didik untuk dapat latihan menulis bilangan 1 hingga 10. D. Berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik. E. Meminta peserta didik menulis bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. Nah, di soal kelima ini kan ketika peserta didik belum mahir memegang alat tulis ya teman-teman ya, guru seharusnya bagaimana? Kita lihat untuk opsi yang A, membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, menyesuaikan target kompetensi dengan kebutuhan dan perkembangan motorik halus ya anak ini ya, harus motorik halus anak. Nah, ini kan menunjukkan diferensiasi pembelajaran yang tepat seperti itu ya. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, menyadari
menyadari bahwa tidak semua peserta didik di kelas 1 SD sudah terampil dalam menulis. Nah, untuk opsi yang B ini kan kurang tepat karena kan opsi yang B di sini kurang responsif juga ya teman-teman ya terhadap kebutuhan perkembangan anak, seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C tetap meminta semua peserta didik untuk dapat latihan menulis bilangan 1 hingga 10. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat karena kan sama halnya dengan opsi yang B, kurang responsif, seperti itu ya. Opsi yang D berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat karena kan opsi yang D di sini juga membantu ya, tetapi kan bukan solusi utama seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E meminta peserta didik menulis bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat juga ya teman-teman ya, karena kan menulis angka 1 hingga 5 adalah kan ini kan penyesuaian jumlah tugas ya, tetapi kan belum mencerminkan perhatian terhadap aspek motorik, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban paling unggul soal kelima ini adalah opsi yang A. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.